0,9 S. Nah, ini maksudnya apa? P, jadi income-nya si P nanti atau dia sebagai CI ya, itu adalah terdiri dari spread income-nya si P ditambah dengan income from S-nya si S ya, income from S dari si S, gitu kan? Pertanyaannya adalah berapakah S ini gitu ya untuk menemukan income from S. Nah, untuk mencari income from S berdasarkan persamaan ini, S ini akan tergantung persamaannya S sendiri gitu ya. Persamaan S sendiri adalah S sama dengan spread income S ditambah dengan 0,1 P. Nah, gitu ya. Jadi di sini ternyata bergantung juga dengan persamaan matematika yang lain gitu ya, yaitu persamaannya si S. Di mana si S itu adalah spread income S ditambah dengan 0,1 P ya. Dia mendapatkan selain dia dapat income dia sendiri, juga dia dapatkan income dari P ya. Nah, seperti itulah cara membacanya ya. Baru kemudian kita lakukan substitusi ya. P ini akan masuk ke dalam persamaannya si S. Ya, P ini akan masuk ke dalam persamaannya si S ya. Nah, masuk ke sini ya nanti ya. Tek gitu ya. Nah, kalau masuk ke kemudian kalau kita ganti persamaannya si P ini atau kebalikannya ya, untuk mencari P kita bisa masukkan persamaannya si S ke dalam persamaan P ya. Nah, ya, seperti ini. P 50.000 ditambah 0,9 kali S ya, di mana S itu persamaannya adalah spread income 30.000 ditambah 0,1 P. Kemudian ketemu di sini setelah dihitung-hitung P-nya adalah 84.615 ya. Sorry, ini koma karena Amerika ya formatnya. Oke, kemudian kalau P ketemu S harusnya bisa ketemu dong gitu ya. Oke, S di sini ketemu dengan cara memasukkan P ke dalam persamaan S ya. 30.000 ditambah 0,1 P. 0,1 P 0,1 kali 84.615 yaitu 8.462. Maka S-nya ketemu di sini 38.462. Oke. Sudah selesai? Belum. Belum selesai di sini ya. Kita baru menemukan P yang mengandung unsur income-nya si S, dan juga di sini S-nya juga masih mengandung apa? Unsur income-nya si P. Masih beririsan. Kita melihat persamaan yang simultan ini sebenarnya di sini masih saling bercampur gitu kan. Ya. Adanya income yang masih di dalam income-nya si P ini, ada income-nya si S, di dalam income-nya si S ada income-nya si P. Nah, cara kita misalkannya gimana? Cara misalkannya adalah kita tentukan berapakah income from S dan juga berapakah NCI expand S gitu ya. Nah, caranya untuk mencari income from S yang pertama adalah kita hitung dulu ya persentase dari CI ya, CI-nya kan P ya. Berdasarkan hitungan ini ya, persentase ya, berdasarkan persentasenya. Kita coba lihat ya. Oke. Kalau kita lihat dari bagan ini ya, bagannya ini kelihatan ya teman-teman ya. P memiliki S itu 90%. Berarti CI-nya itu berapa? CI-nya adalah 90% kan gitu ya. 90%. Tapi kita lihat menurut sudut pandang imbal balik ya. Sudut pandang imbal balik. Oke. Sudut pandang imbal balik menyebutkan bahwa di sini S itu punya 10% P. Gitu ya. Sisanya ya 90% itu dimiliki oleh si CI. Nah, kita gunakan pendekatan imbal balik seperti itu untuk mencari income from S-nya. Jadi mau diperhatikan untuk mencari income from S, caranya adalah kita lihat dulu berapakah yang dimiliki
dimiliki selain oleh S ya, saham P yang dimiliki oleh selain S gitu ya. Caranya adalah 1 dikurangi 0,1. Inilah yang dimiliki selain S. Nah, tidak lain 0,9 adalah ya, itu adalah merupakan persentase dari CI gitu ya. 0,9 atau 90%. Kemudian dikurangi dengan, nah ini saling silang lagi, dikurangi dengan 10%. Nah, dari mana 10%? 10% tidak lain adalah NCI-nya si S ya. NCI-nya si S di sini adalah 10%. Dari mana? P itu memiliki S 90%, berarti 10%-nya adalah NCI. Ya, kita hitung 1 dikurangi 0,9 atau 1 kurangi 90%, berarti NCI-nya, NCI S itu persentasenya adalah sebesar 10%. Gitu. Lalu 10% ini baru nanti dikalikan dengan 84615 ya. Oke, ketemu angkanya. Ini adalah yang dari CI, ini adalah NCI, maka ketemu 26154. Oke. Nah, itu cara menghitungnya seperti itu. Kemudian ada cara lain nggak cara menghitungnya? Ada. Cara lainnya adalah income from S itu dengan persamaan yang diperlihatkan tadi. Tidak lain adalah P-nya berapa nih? P hasil hitungan ya. P-nya adalah 484,615 dikurangi dengan separate income-nya si P. Nah, berapa separate income-nya si P? Nah, kita lihat di sini separate income-nya si P itu Itu Pak yang 30.000 Pak. 30.000 ya, separate income-nya si P. Iya. Oh ya, 30.000. Ya. Namun di sini itu kan harus dikalikan dulu dengan yang namanya tadi ya. Kok 30.000 ya? Harusnya 50 ya. Iya Pak, 50 kalau Iya, 50 Pak. Oh, Pak, terbalik Pak. Iya, iya, ya. Nah, gini baru benar, ya kan? Dikalikan dengan 90%-nya. Nah, ini harusnya sama ya. Hasilnya adalah 26. Oke, jangan lupa ya, yang ini itu hasil dari apa namanya perhitungan yang sebaliknya gitu, imbal balik gitu ya. Jadi 90% gitu ya. Oke, harusnya hasilnya sama ya. Tuh ya. Terus ada yang bingung nih kan, Pak, ini 90% gitu kan, pasti di sini 10% gitu kan. Ini 10%. Oh ya, sebelumnya untuk yang anti-expand ya, anti-expand dulu ya. Untuk anti-expand di sini ketemunya imbal baliknya dia NCI-nya adalah 0,1. Jadi P itu punya S kan 90, berarti NCI-nya adalah 10%. Ya, 10% dikalikan 38 hasil penghitungan ini. 38462. Ya, 3,846 ini sebagai NCI expand.
Sedangkan yang income from S tadi cara menghitungnya adalah bisa dengan perhitungan yang ini ya, yang atas ini atau yang bawahnya ini juga boleh, sama aja hasilnya. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya, angka-angka ini jangan sampai keliru gitu ya. Nah, kita ambil contoh saja, misalnya nih, misalnya kita misalkan P ke S itu apa? P ke S itu 80% gitu ya, 80%. Berarti kan kita gini kan. Di P ke S itu 80% terus gitu ya. Maka di sini adalah menjadi 0,2 gitu. 0,2 ya. Maka di sini juga ikutin ya, di sini juga 0,2 dia silang gitu. Nah, gini gitu. Terus kalau misalkan di sananya misalkan 85, Pak. Wadah ya. Jadi P ke S itu punyanya apa kepemilikannya adalah 85 gitu ya. Nah, berarti ya kita silang gitu kan. Sorry, ini gak jadi membingungkan begini sih. Nah, gini ya. Saya ulangi ya. Misalkan ini adalah P ke S itu adalah 85. Gitu kan? Maka di sini menjadi 15 gitu. Berarti ya di sini 15. Gitu ya. Kemudian dari S ke P itu 10%. Ya, kita masuknya di sini adalah 10%-nya gitu. 1 dikurangi 0,1. Jadi selain saham yang dimiliki oleh si S ya, selain si dimiliki oleh si S, sisanya itu adalah sebesar 0,9. Nah, 0,9 kita masukkan di sini. Itu bukan 85% gitu ya, nanti keliru ya. Ini saling disilangkan begitu. Ya. Nah, biasanya sering bingungnya di situ tuh. Gitu ya. Nah, kita mencari NCIS-nya itu adalah ya dari ini ya persamaan apa dari kepemilikan PKS-nya berapa? Itu 85%, berarti 1 kurangi 85% gitu kan. Ketemunya 15%. Itu nanti untuk menghitung NCI expense-nya si S. Nah, gini. Ya, NCI-nya S adalah 15% persentasenya gitu. Kemudian yang untuk yang income from S ya, kita menghitungnya juga kebalikannya ini kan. Jadi S ke P hanya 10%. Berarti selain yang dimiliki oleh S adalah 90% ya. Nah, 10%-nya. Jadi 1 dikurangi 0,1 ini 90%. 90 dan 90 gitu. Gitu teman-teman ya. Nanti cara menghitungnya jangan sampai bingung, terutama untuk yang apa? Mutual holdings, metode konvensional ya. Angka yang ada di sini, angka hasil perhitungan matematika, aljabar itu jangan langsung dimasukkan sebagai angka apa consolidated net income maupun NC expense. Namun harus dikonversi dulu dengan pendekatan yang tadi saling imbal balik ya, saling resiprokal gitu. Khususnya untuk mencari persentase-persentase ini. Jadi persentase yang pertama ini ketemu berdasarkan hasil pengurangan terhadap kepemilikan saham entitas yang bersangkutan. Misalkan untuk yang P, CI-nya itu adalah ya berarti 1 dikurangi 0,1 gitu kan. Jadi 0,9 atau 90% untuk CI-nya. Nah, NCI-nya itu dari lihat ya NCI-nya si S itu berapa? Di sini kan 99, ini kan contohnya 85 misalkan ya. P ke S 85 berarti NCI-nya adalah 50%. Baru kita hitung NCI expense-nya di sini berdasarkan persentase imbal balik juga ya, 15% dikalikan 38462 ya, ketemunya 3846 sebagai NCI expense. Oke. Kemudian untuk mencari consolidated net income-nya
income from S-nya itu adalah ini ya, 84.615 dikalikan dengan 90% baru dikurangi dengan separate income-nya si P. Ya, atau dengan cara hitungan yang silang seperti ini. 90% dikalikan 38, ya, 15% dikalikan 84. Ya. Oke, teman-teman nanti coba diikuti saja alurnya karena memang ini perlu apa ya, perlu latihan ya, perlu latihan. Nah, kalau saya sih lebih praktis biasanya menggunakan Excel ya. Namun nanti saat ujian, kalau teman-teman sudah mulai mencoba-coba menggunakan Excel, jangan sampai stuck terjebak ke dalam rumus-rumus Excel gitu ya. Nanti tetap harus diasah dengan cara-cara yang manual seperti ini ya, dihitung satu persatu. Kemudian nanti tekniknya imbal baliknya gimana nih, saling silangnya gitu kan, persentasenya. Nah itu dilatih sendiri. Ya. Dari sini kita susun kertas kerja. Kalau sudah kita hitung semuanya, ketemu NC expand income from S. Kita masukkan di sini 3846 gitu ya, sebagai NC expand. Kemudian tahun berikutnya misalkan ada ini income from S ya, hitungannya 26154 ya hasil hitungan ini. Oke, tahun berikutnya kita lihat ada dividend income ya. Nah, untuk dividend income di sini tidak perlu dimasukkan sebagai unsur separate income ketika nanti menghitung yang namanya apa persamaan aljabar ini ya. Jadi kita coba perhatikan apa net income-nya di sini itu nanti atau separate income-nya tersebut itu mengeluarkan yang namanya dividend income. Nah, ini dia ya. Kita keluarkan jadi 40 saja, bukan 43. Nah, ini hati-hati ya. Jadi bedanya metode konvensional dengan metode treasury tadi ya. Untuk separate income itu tidak perlu di-adjust ya di dalam metode konvensional. Ya, cukup menggunakan separate income seperti biasanya, yaitu mengeluarkan income yang sifatnya itu internal ya di dalam satu konsolidasian. Ya, contohnya dividend income gitu ya. Income from S itu nggak perlu kita masukkan. Nah, kalau sudah kita kita apa namanya hitung di sini, kita cermati di sini bahwa net income-nya sudah split income, baru kita masukkan ke dalam persamaan, kita hitung seperti biasanya. Ya, ini kita hitung seperti biasa. Kemudian kita eliminasi dividend income ya. Kemudian ini juga dieliminasi semuanya. Nah, NCI-nya dari mana? NCI dari hitungan saja ya. Kita andalkan hitungan ini. NCI-nya adalah NCI expand-nya 5055. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita melakukannya dengan persamaan matematika. Nah, kalau pakai Excel gimana Pak? Gitu ya. Ini nanti saya juga share ya cara pakai Excel. Oke, tapi sebelumnya kita coba lanjutkan yang tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya income from S-nya 3495 ya. Hitungannya tadi didapat dari ini harusnya nanti dihitung sendiri bahwa untuk mencari income from S itu adalah kita lihat persentasenya 90% ya. 90% dikalikan 105. Nah, coba saya catat lagi di sini. Terserah menggunakan hitungan yang silang atau langsung saja boleh. Nah, gini ya. Kalikan berapa? 90%. Baru kemudian dikurangi. Nah, berapa di sini? P-nya 60. Nah, gini ya. Maka ketemunya seharusnya 34. Oh, ini udah ada. Ya, ini metode pertama yang bawah ini, metode kedua yang atas. Oke. Itu untuk yang
metode konvensional di mana dia sederhana ya, metode sederhana ekuitasnya entitasnya hanya ada 2, P dan S ya. Sebagai alternatif penghitungan yang trisuri. Yang tadi yang 2 PS tadi P dengan S. Kita coba pakai Excel ya, teman-teman nanti juga bisa mengikuti. Nah, ini sebagai pengayaan saja. Semula seperti ini pastinya ya. Oke, jadi relasinya seperti ini ya. Nah, kita susun menggunakan persamaan. Kita ikuti yang di buku dulu ya, 10. Nah, seperti ini. P ke S 90. Sebelum kelihatan ya, sorry. Saya share dulu. Ya. P ke S 90%, S ke P 10%. Ya, kita susun persamaannya ya. P sama dengan 50.000 ditambah 90% S. Oke. Nah, coba teman-teman nanti susun ya. S sama dengan 30.000 ditambah 10% P. Oke. Kemudian kita hitung di sini. Ya. Rumusnya adalah untuk mencari S, P ya, mencari P, E7 ini ya. E7 ditambah G7 kali J8 ya. 50 ditambah 90% kali S. S-nya dari mana? Ini J8 di bawahnya sini ya. Itu. Wah, error, Pak. Wah, error. Oke, error. Ya, sebelumnya seperti ini dulu ya. Nah, inilah hasilnya ketemu nih. Wah, 50 juta, gede banget. Itu kan. Terus kemudian kita susun lagi bahwa S itu sama dengan, ya, saya ulang ya. Jadi tadi rumusnya 50.000 ditambah 90% kali S ya. Nah, ini kolom sel-selnya seperti ini ya. G7 tambah G7 kali J8. J8 ini masih dicari nanti ya, masih kosong. Oke. Ya, hasilnya 50.000 nih. Oke, kemudian kita cari rumus yang S ya. S adalah 30.000 ditambah ya 10% kali P. P adalah atasnya. Jadi simultan nih. Terus ini kan. Wah, nggak bisa Pak, error gitu kan. Kalau muncul error seperti ini normal ya, wajar ya. Kenapa? Karena dia mengandung kesalahan ya, kesalahan formula yang biasa disebut dengan circular ya, circular reference ya. Jadi saling circular, saling muter-muter nggak karuan gitu kan. Jadi persamaan P tergantung hasilnya si S, persamaan si S ini hasilnya juga tergantung persamaannya si P, hasilnya si P gitu ya. Solusinya adalah, nah ini di Google Sheet nggak bisa ya, di Excel saja bisanya. Solusinya adalah kita aktifkan di sini option ya, teman-teman ini sekalian belajar ya. Kemudian formula, lalu di sini centang enable iterative calculation ya, teman-teman coba centang. Nah, lalu oke. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah langsung dia keluar angkanya. Oke. Sama ya dengan hitungan yang manual tadi gitu ya. Tapi kalau error jangan sampai bingung gitu kan, salahnya di mana ya. Salahnya adalah sebenarnya nggak salah, kita atur dulu settingnya supaya dia bisa melakukan persamaan tersebut secara simultan. Jadi saling imbal balik, hasil di sini tergantung dari atasnya, atau yang atasnya tergantung dari hasil bawahnya gitu ya. Jadi tidak lagi terjadi error circular reference ya. Oke, sudah ketemu nih 8438. Ya, hasilnya di sini 127.
Kalau kita jumlahkan ya, itu nggak make sense karena spread income-nya aja 80 ya. Artinya apa? Artinya di dalam hitungan di sini masih mengandung irisan income-nya si, kalau di P berarti irisannya si income-nya si S, kemudian kalau di S ada irisan income-nya si P. Maka dari itu nanti harus dihitung ulang dengan pendekatan imbal balik juga ya, kita apa? Kita hitung dulu di sini berapakah sebenarnya untuk controlling interest-nya ya. Kemudian berapakah NCI-nya ya. Untuk yang controlling interest rumusnya adalah tadi ya 100% dikurangi secara silang gitu ya, dikurangi dengan eh, apa namanya? Kepemilikannya S ke P ya, cuma 10% ya. Jadi kita kurangi dengan 10%. Hasilnya adalah 90%. Kemudian kita saling silang lagi ya. 100% untuk yang NC expense, 100% dikurangi dengan 90 ya. Jadi di sini NCI S-nya itu adalah sebesar 10% ya, 10%. Kenapa? Karena P punya S itu 90 ya. 10% ya pasti NCI gitu kan. Nah, udah kita dapatkan di sini persentase untuk NCI expand dan juga persentase untuk CI-nya untuk mencari consolidated net income. Nah, kemudian persentase ini kita kalikan dengan yang di sini ya, persentasenya kita kalikan, maka ketemu nanti 76154 ya, consolidated net income-nya 76154. Kemudian NCI expense-nya adalah 38 dikalikan 10% ya, 3846. Kemudian dengan rumus yang sama yang tadi kita bisa saling silangkan atau langsung saja bahwa 76 di sini consolidated net income kalau dikurangi dengan 50% yaitu adjusted spread income-nya P, hasilnya adalah income from S. Ya, saya ulangi. Consolidated net income yang 76 ini kalau kita kurangi dengan income from kita kurangi dengan adjusted spread income yang 50, itu hasilnya adalah income from S gitu. Oke. Temu hasilnya 26154. Kemudian untuk yang NCI expand di sini ya, langsung saja 10% dikalikan dengan hasil hitungan dari persamaan simultan tadi. Ketemu 3846. Gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan Excel ya, teman-teman. Nanti kalau terbiasa soalnya sederhana, silakan dicoba-coba ya. Oke, tadi saya lupa menyebutkan bahwa kalau P di sini 105 misalkan ya. Saya ulangi. Kita lihat di modul ya. P di sini kan udah ketemu ya persamaannya 105 dikalikan dengan hitungan ya, siapa pemilik di luar 10% yaitu 90%. Kalau kita kalikan 90% ini dikalikan 154 ini tidak lain merupakan yang disebut dengan consolidated net income. Ya, berapa tadi consolidated net income-nya? 76 ya di sini, kalau yang di sini ya, di atas ini 76. Nah, ini dia 76 154 ya, ini consolidated income-nya diperoleh dari mana? Persamaan 84615 dikalikan dengan 90% itu adalah consolidated net income. Nanti teman-teman kasih catatan sendiri ya supaya nanti bisa mencoba mengotak-atik atau menelusuri kembali hitungan-hitungan ini. Itu. Nah, kalau 76154 ini kita kurangi dengan yang namanya spread income-nya si P, itu hasilnya adalah income from S untuk metode equity ya. Kita lihat ya, 76154 dikurangi dengan spread income-nya tadi berapa? 50 ya. 50.000, maka hasilnya adalah 26154. Nah, ini otak-atik aja sih sebenarnya. Itu ya. Lalu yang lain yang perlu diperhatikan adalah di dalam menyusun
kertas kerja, tadi kan sudah disebutkan bahwa